Ini orang dunia maunya tambah duit aja, ditambah ingin tambah lagi, ingin tambah lagi. Orang agama juga begitu, ingin tambah amal lagi, ingin tambah amal lagi. Apalagi kamu masih muda-muda, masih sehat, masih kuat. Nah, gunakanlah muda kamu untuk amal. Kata para ulama, kalau kamu membaca apa saja fadilah amal, niatkan untuk mengamalkan. Jangan ada satu amal pun yang diceritakan dalam Quran, yang diceritakan dalam hadis, yang diceritakan oleh para ulama, kamu dengar terus kamu tidak niat. Niatkan semua untuk amal. Kemudian buatlah menurut kemampuan kamu. Kita amal semuanya nggak bisa, tapi niatkan amal semua. Karena niat itu juga dapat pahala juga. Orang yang niat untuk beramal sungguh-sungguh, dia akan dapat pahala satu sudah sempurna. Begitu juga orang yang niat berbuat buruk. Kalau niat itu baru merupakan lintasan, dalam hati itu enggak sengaja atau ingin buat buruk, itu enggak dosa, belum dosa, walaupun itu buruk juga. Tapi kalau dalam hati itu sudah ada istiqrar, sudah ingin berbuat keburukan tapi belum kesampaian, tapi sudah inginnya itu sudah mantap, sudah dosa itu. Jadi keinginan itu kalau sudah mantap, baik kebaikan maupun keburukan, baru keinginan saja sudah dapat pahala atau dapat dosa. Tapi kalau baru lintasan, nggak sengaja orang itu ingin berbuat buruk tuh, nggak dipikir, nggak terpikir, tahu-tahu terlintas ingin berbuat buruk, tapi tidak berbuat, masih diampuni. Walaupun itu juga sudah buruk sebetulnya, tapi diampuni. Itu penjelasan ini dibahas oleh para ulama panjang lebar itu, dengan dalil-dalil yang panjang. Tapi ringkesnya begitu tuh kesimpulannya. Jadi jangan orang itu ingin buruk, ingin itu tuh jangan. Tapi kalau tidak direncanakan, tahu-tahu ingin, lah itu masih diampuni. Tapi kalau sudah kamu pikir aja, gimana ya caranya supaya saya itu bisa nyimpen HP nggak ketahuan orang, gimana caranya? Nah, dipikir, lah itu sudah dosa itu. Makanya dalam satu hadis dikatakan, ada orang yang sebelum Ramadan sudah dapat pahala Ramadan. Tapi ada juga orang yang sebelum Ramadan sudah dapat dosanya Ramadan. Bagaimana? Ya karena sebelum Ramadan dia sudah siap-siap. Wah, ini Ramadan saya mau ngimami tarawih ini. Dilancarkan Qur'annya. Karena Allah loh, bukan karena supaya dianggap pakar, bukan. Ya. Ada juga yang sebelum Ramadan sudah mikir, bagaimana ya nanti Ramadan tuh saya bisa makan nih nggak ketahuan orang di mananya, sembunyinya di mana. Kira-kira warung mana yang buka Ramadan tuh ya? Bagaimana kalau Ramadan nanti saya pamit aja pulang, tapi nggak usah ke rumah, tapi ke mana gitu biar nggak usah puasa. Maka ini belum Ramadan, tapi karena sudah kamu mancepkan rencana keburukan tadi, sudah berdosa kamu. Jangan kamu kira perbuatan hati tidak ada urusannya. Wa in tudu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah. Ada risikonya itu kalau sudah dini, istilahnya sudah dalam hati itu sudah disengaja gitu loh. Tapi kalau tidak disengaja, hati itu kadang-kadang terlintas ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi bukan direncanakan, belum mancep, nah itu diampuni oleh Allah.
Jangan sekali-kali kita ini punya rencana bikin buruk. Kalau punya rencana bikin buruk, coba-coba istighfar. Apa ikhwan? Ini perbuatan hati loh, nggak ada yang tahu. Bisa juga rencana buruk itu kamu buat, kamu duduk di masjid. Kelihatannya duduk di masjid, tahu-tahu merencanakan keburukan. Ya, dihitung dosa kamu. Begitu juga rencana kebaikan, kadang dibikin orang sambil tidur. Mau tidur tuh saya ingin tahajud. Nah, nanti malam saya mau ngatamkan Quran, mau baca selawat, mau istighosah. Tahu tuh ketiduran. Maka dihitung oleh Allah, dia tahajud, dia istighosah, dia ngatamkan Quran. Nah, ini loh. Jadi hati baik itu nilainya besar. Begitu juga hati buruk itu, Masya Allah, kemana-mana dapat keburukan. Ya, ini akan mudah kamu pahami kalau kamu itu ada rasa bahwa Allah itu melihat hati saya. Allah itu melihat hati saya. Nanti kamu merasa bahwa perbuatan hati itu satu masalah besar juga. Ini kalau orang itu nggak ingat bahwa Allah melihat hatinya, ya hatinya ngalor ngidul nggak karu-karuan jadinya. Anallah bisa. Wa Nabi Mungtir al-Juhani radhiyallahu ta'ala qultu ya Nabi Allah alimni, ajarilah aku afdhalal kalam, seutama-utamanya kalam. Qala baginda mengatakan, ya Abul Mungtir, qul, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah, fi 100 kali, fi kulli yaumin, dalam setiap hari. Fa innaka, sesungguhnya engkau yaumaidin, pada hari itu, afdhalun nas, adalah seutama-utamanya manusia amalan-amalnya, ilaman, kecuali orang qala, yang dia mengatakan mithla ma qulta, seperti perkara yang kamu katakan. Wa akthir, dan perbanyaklah min qawli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa innaha, sesungguhnya dia sayyidul istighfar, adalah pimpinannya istighfar. Nah, mana enggak ada istighfarnya ini? Nah, mana istighfarnya? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kan enggak ada istighfarnya toh. Oh, dikatakan sayyidul istighfar, bagaimana? Maknanya kalimah-kalimah ini akan menghapus dosa-dosa kita sebagaimana kita beristighfar. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Wa inama, dan masuk selawat ya. Kita habis sholat baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan Nabi mengatakan salawat itu juga penghapus dosa. Bukannya salawat saja, ya termasuk tasbihat, termasuk seluruh amal kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Wa inna hadabnasanya kalimat tersebut mamhatun khotaya, adalah penghapus bagi dosa-dosa. Ahsibu, aku menyangka Nabi kalau beliau bersabda musibatul jannah, mewajibkan masuk surga. Rabbazar bisanadi Jabir al-Ju'fi mukhtalafun fi tawthiqi, diselisihkan di dalam menganggap thiqah kepada Jabir al-Ju'fi. Ini kalimat ini, tasbihat ini memang betul-betul penting sekali ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan fadilahnya kalimah-kalimah ini. Nggak perlu kita amalkan.
Minimal pagi 100, sore 100. Di samping zikir-zikir yang lain. Ya itu Kursi bagaimana? Itu Kursi diamalkan juga. Kamu sudah membaca fadilah itu Kursi itu. Macam-macam fadilah untuk menjaga agama, menjaga dunia, menjaga ilmu. Diamalkan. Tasbihat diamalkan. Selawat juga diamalkan. Doa-doa tidak akan diterima sebelum kamu baca selawat. Baca Quran bagaimana? Diamalkan juga. Loh, nanti kan banyak amalannya. Ya memang kita ingin banyak. Memang kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk amal. Jadi jangan kamu anggap kok banyak. Sing akeh iku sing apik.